Sekarang masuk perjalanan sejarah. Wafat Nabi SAW. Beliau manusia, dan sifat manusia pasti akan mendapati maut. Maut mengambil nafas. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang berjiwa, nafasnya pasti akan diambil oleh maut sehingga tidak bernafas lagi. Kalau sudah sebelum diambil jadi mayyitun, ada tasydidnya. Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun. Kalian pasti akan wafat. Diambil nafasnya. Oleh siapa? Oleh malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Ya, qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukkila bikum. Katakan kalian akan diwafatkan oleh malakul maut. Diambil kemudian jadilah mayit, wafat dia. Ya, Rasulullah SAW kemudian wafat, diteruskan perjuangan oleh para sahabat, orang-orang soleh setelahnya, sampailah tiba kemudian masa-masa orang mulai lupa dengan perjuangan-perjuangan beliau. Orang mulai menyimpang dari beberapa hal dalam kehidupannya. Dia jadi semakin meluas, sama persis. Zaman-zaman kita itu kalau sudah menyebar, luas ajaran dan sebagainya, semakin lupa dengan ajaran-ajaran pokoknya. Zaman Nabi Adam awalnya kuat. Ketika menyebar, sudah syu'ubah wa qabail, Quran surah 49 ayat 13. Muncul menyebar. Tadinya banyak orang soleh bimbing, meninggal 5 orang. Begitu meninggal itu 5 orang, ada Suwa, ada Ya'uq, ada Yaguth dan sebagainya. Meninggal, orang mulai lupa. Ingin ingat. Pada yang meninggal itu mulai bikin patung. Dari bikin patung melihat seperti yang ada yang melihat. Dari situ bikin sesajen dan sebagainya. Maka muncul penyembahan baru, muncul ada solusi. Nah, saat meluas itu, khususnya di sekitaran tahun 362 Hijrah sampai dengan tahun 567 Hijrah, ada yang menyebut tahunnya dari kisaran tahun 549 sampai dengan 630. Ada yang menyebut tahun 567 sampai dengan 640 Hijrah. Di tahun-tahun ini masa-masa krisis ketika orang sudah mulai lupa dengan perjuangan Nabi SAW. Sehingga banyak kemudian dari orang-orang yang sebelumnya masa-masa peperangan itu telah kemudian ditaklukkan dan dibuka kebaikan-kebaikannya, mereka kemudian memendam dendam kembali untuk menghimpun kekuatan dan mulai menyerang orang-orang Islam lagi. Karena lupa inilah kemudian menjadi lemah keadaan umat Islam pada saat itu. Lupa dengan nabinya, lupa dengan tuntunannya dan semacamnya. Maka momentum ketika lahirnya Nabi SAW di bulan Rabiul Awal itu dihidupkan kembali di masa-masa ini untuk mengenalkan Nabi SAW. Ada yang mengatakan dihidupkan pada tanggal ini, tahun-tahun kisaran tahun ini, di wilayah Mesir pada dinasti Fatimiyah, dinasti Ubaidiyah. Siapa yang menghidupkan namanya? Abu Tamim. Abu Tamim, sekali lagi, ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz lidinillah. Ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz lidinillah. Abu Tamim Al-Mu'izz lidinillah. Dihidupkan di kisaran tahun 362 567 Hijriah di wilayah Mesir. Ini pendapat pertama mengatakan haluannya adalah Syiah. Ini haluan pertama, Syiah. Ini pendapat pertama. Dia hidupkan. Cuma untuk perayaan, mengenalkan, disebutkan namanya siapa, lahirnya di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa dan seterusnya untuk mengenalkan kembali. Ada yang menyebutkan bukan ini yang mempopulerkan ini. Yang mempopulerkannya adalah nih kisaran masa 549 sampai 630. Di wilayah mana? Irbil. Irbil ada di mana? Di Irak. Siapa yang mempopulerkan pada saat itu? Yang mempopulerkan pada saat itu namanya Muzaffar. Beliau muhafidz Irbil, gubernur provinsi Irbil di wilayah Irak. Gelarnya kunyahnya Abu Sa'id Muzaffar Kukabari. Beliau mempopulerkan ini, mengumpulkan para ulama-ulama karena banyak kecenderungan dah lupa dengan Nabi, para pemudanya, para macam-macam dikumpulkan oleh beliau, ulamanya dikumpulkan, para ahli tasawuf dikumpulkan, para alim dikumpulkan, ustaz-ustaz dikumpulkan supaya menjelaskan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan lagi ke pemuda supaya ingat dengan Nabi, jelaskan lagi siapa sosoknya, apa kemuliaannya, apa macam-macamnya. Kumpul mereka membahas, kumpul. Ada yang bikin syair, ada yang bikin qasidah, ya. Tahu qasidah enggak? Awas kalau qasidah apa? Tang gitu. Bukan. Qasidah itu bukan rebana. Qasidah itu asalnya adalah bait-bait syair yang sudah masuk kepada 7 bait. Di syair itu disebut syair. Kalau 1 bait disebut yatim. 1 bait aja. Kifana bki min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fa haumali, disebut baitun yatim. Bait yang menyendiri cuma 1 bait. Itu baitnya Imrul Qais. Ya, dalam qasidah namanya Ummu Aufa. Ditulis oleh beliau Imrul Qais 150 tahun sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fa haumali. Begitu sedang lewat di Bukit Haumal, lihat orang sedang bengong aja. Kenapa? Baru diputusin oleh kekasihnya. Kata beliau, "Hei yang sedang diputus oleh kekasih, ayo move on, bangun. Jangan Anda memikirkan orang itu aja. Emang perempuan cuma 1 di muka bumi?" Masya Allah, catat. Wah, ya.
Cuman itu tidak disukai Imrul Qais setelah itu, jadi pangeran pujangga. Nah kalau dituliskan lebih banyak sampai 7, itu disebut dengan qasidah namanya. Di bait-bait syair yang sudah sampai 7 bait disebut dengan qasidah. Imam Syafi'i bikin bait sampai 7, diteruskan. Qasidah namanya. Kumpulan qasidah disebut dengan diwan. Diwan Imam Asy-Syafi'i, diwan Al-Bukhturi, diwan Imrul Qais, diwan Nabigah Az-Zibyani. Dikumpulkan diwan Zuhair bin Abi Salma. Abi Salma itu seorang yang benci dengan Nabi, menjelek-jelekan Nabi, selalu melecehkan Nabi. Kemudian di masa-masa Islam masih jadi musuh, sampai kemudian dihalalkan darahnya, dikejar, jadi buronan. Maka beliau kemudian menyamar, Zuhair bin Abi Salma menyamar, ingin taubat. Bayangkan, ingin tobat, menyamar, datang ke hadapan Nabi. Ketika datang di hadapan Nabi SAW, dibuka, saya Zuhair. Umar langsung, ini dia, pisahkan kepala dari badannya. Wah, kata Nabi, tunggu. Kamu datang ke sini kenapa? Ya Rasulullah, apakah engkau diutus dengan syariat membunuh atau memaafkan? Saya diutus untuk memaafkan, bukan membunuh. Bayangkan, jadi membunuh itu, maaf ya, dalam Islam itu tidak dibenarkan, bukan untuk menyakiti orang. Pembunuhan terjadi hanya karena untuk menegakkan kebenaran. Hukuman yang sesuai, awas, menjaga jiwa itu ada dalam bentuk hukuman, tapi menyakiti orang itu nggak boleh, bahkan dosa, bahkan bisa neraka jahanam. Quran surah 5 ayat ke-93 yang tadi malam saya bahas. Nah pada saat itu saya diutus untuk memaafkan, maka beliau menuliskan puisi, syair, qasidah yang dikenal sampai dengan sekarang. Ya, apa qasidahnya? Indah sekali, memuji Nabi di situ, menyebutkan kemuliaannya, utusannya itu qasidah. Nah pada saat kumpulan-kumpulan ini banyak orang bikin syair Nabi, tentang Nabi, banyak bikin tulisan-tulisan. Di antara tulisan-tulisan yang kita kenal sampai dengan sekarang, ada yang disebut dengan Barzanji, ada yang disebut dengan Diba. Itu asalnya bukan bacaan-bacaan yang dilakukan, bukan. Itu asalnya adalah syair-syair yang menerangkan tentang kehidupan Nabi. Nabi siapa, lahirnya di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, yang memberikan asinya siapa, dan seterusnya sampai tumbuh dewasa. Macam itu kisah sebetulnya. Cuman karena ditulis dalam bentuk syair, syair itu punya irama. Dia punya 16 rumus, dikenal dengan bahar. Setiap bahar ada iramanya. Bahar tawil, iramanya tawilun lawudun al-buri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ya, bahar rajas mustaf'ilun 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 madid mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Tuh, madid. Ya, rajas, mustaf'ilun, 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 sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbit thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayyumuni ghuzailun uqaiqali, kataftuhu min wajdatin min fili hadhar rajuli, faqala la faqala qadamu harwili, wal walad wali ya wailali, faqultu la tuwal wili, fabayinul lu'lu ali qala tawi inaka daina radidul muqali, kahatan kakailali, top buli. Ada. Ditarik di masa-masa setelah itu, jadi kemudian pusat ilmu dari nyanyian-nyanyian, dari tulisan-tulisan jadi pusat ilmu. Apa di antara pusat ilmu itu? Rajas dipakai jadi Alfiyah Ibnu Malik 1002 bait. Dimasukkan ke situ itu rumusnya rajas muzdawaj. Zaman jahiliyah jadi irama-irama nyanyian, puisi. Zaman-zaman kehidupan Nabi dan setelahnya jadi ilmu. Dibawa rumusnya dipakai ke dalam ilmu. Jadilah keluar kemudian Alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lismi tamyizun hasal bitafa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjali. Alfiyah. Halo? Itu begitu. Ada Alfiyah hadis, Imam As-Suyuti bikin Alfiyah fil hadis, ada Alfiyah fi ulumul Quran, ada dikemas ilmu. Dulu seperti itu, bikin syair-syair itu asalnya bukan nyanyian, asalnya adalah tentang tulisan-tulisan yang menunjukkan informasi. Nanti puncaknya terjadi ketika diambil alih. Barat, Ferdinand dengan Isabella bersatu, ngumpul 1492 setelah perjanjian Tordesillas. Sebelum itu ngumpul keduanya menghancurkan Granada yang terakhir di Spanyol, diambil hazanahnya, dibawa lagi kemudian kembali lagi ke musik, muncul rumusan CDF GABC, GABC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS GIS A, FIS GIS ABCIS DIS E, BCIS DIS E, FIS GIS AIS B, FIS GIS AIS BCIS DIS AIS FIS, CIS DIS AIS FIS GIS AIS FIS CIS, judi, preng, tuh, situ. Jadi ke piano, jadi ke gitar, jadi ke macam-macam. Balik lagi, dulu itu kalau antum buka Diba, antum buka Barzanji, itu isinya sebetulnya bukan nyanyian, isinya itu ada doa-doa, isinya ada sholawat, isinya ada doa untuk orang Islam, isinya menerangkan kehidupan Nabi, itu asalnya. Cuman persoalannya, kalau dulu itu dibaca, orang paham, dijelaskan, ini begini-begini itu taklim. Yang sekarang umumnya orang baca nggak ngerti isinya. Itu masalahnya. Jadi nggak tahu kalau itu pelajaran.
Nggak tahu kalau isinya ada doa menerangkan Nabi tentang macam-macam. Bangkit lagi yuk, dekati lagi Nabi, ini perjuangannya. Nabi lahir begini, ibunya begini, bapaknya begini. Ayo Anda ikuti perjuangan Nabi, ikuti para ibu seperti ini, para ayah seperti ini. Seperti itu asalnya. Nah itu kemudian ada pendapat ketiga, itu dibangkitkan, dipopulerkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima paling hebat dalam Islam yang pernah lahir sepeninggal Nabi, sepeninggal sahabat dan seterusnya, yang membebaskan Palestina itu. Dicatat dalam sejarah namanya, dituliskan berbagai kisahnya dan dipuji dengan berbagai pujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan-lisan para sejarawan orang-orang Islam setelahnya. Beliau ternyata juga pernah membangkitkan bagian dari pasukan-pasukannya yang beliau sering amati. Katanya ingin buka Palestina, katanya ingin bebaskan Palestina. Tapi ketika malam-malam beliau lihat sebagian tentaranya ada yang sholat, kata beliau ini sudah siap. Sebagian masih ada yang ngobrol-ngobrol, begadang. Hati-hati, awas, begadang itu jangan begadang. Kalau tidak ada perlunya, nah itu tidak ada perlunya pada begadang. Akhirnya apa yang terjadi? Kata beliau ini belum siap, mentalnya belum siap, kedekatan dengan Allahnya masih kurang. Banyak dilihat masyarakatnya, makin jauh kemudian, gak kenal Nabi, gak kenal macam-macam, akhirnya dihidupkan oleh beliau. Di waktu-waktu itu, ada yang mengatakan dihidupkan di bulan Rabiul Awal untuk mengambil momentumnya, ada yang mengatakan dihidupkan bahkan di luar bulan-bulan itu. Ayo kenali lagi Nabi, kenali lagi Nabi, dikenalkan. Kumpulan-kumpulannya sampai populer disebut dengan kumpulan Dzikra Maulidin Nabi. Dzikra, bukan haflah. Kalau haflah itu perayaan. Ya kalau haflah itu pesta, kalau Dzikra itu mengingat. Kumpul-kumpul untuk mengingat Nabi, meneladani perjuangan-perjuangan dan kehidupan kalian beliau. Dzikra Maulidin Nabi, dzikranya kemudian dihilangkan untuk menunjuk pada mudhaf dan mudhaf ilaih. Disebutkan maulid nabinya. Ini rumus untuk mempercepat, yang penting bukan dzikranya, yang penting itu kita kenal dengan nabinya. Sama dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram, kalau antum ke Mekah, masjidnya dibuang, muncul kalimat haramnya. Di hotel-hotel tulisannya bukan Masjidil Haram tapi Al-Haram. Ya kemana? Ke haram. Silakan, Anda mau ke Mekah itu haram. Kemana Pak? Haram, saya nggak mau, saya maunya halal. Bukan itu. Jadi nggak ada hubungan halal dengan haram. Ini maksudnya masjid. Masjidil Haram. Masjid ini beda dengan masjid yang lain-lainnya. Zikranya dibuang, dimunculkan maulid nabinya atau maulud nabinya untuk mendekatkan pengenalan kepada nabinya. Bukan sekedar untuk